Bojan, mana mendingan tong perpanjang guys, aing bosan dengan permainan maneh sumpah. Bah. Artinya jika di pertandingan selanjutnya melawan Madura United, Persib bisa kembali meraih kemenangan, nah tentu peluang untuk menjadi juara dan 3 kali berturut-turut menjadi juara alias hat-trick sangat terbuka bagi Persib. Di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, satu nama berubah jadi ancaman nyata. Ramon Tanke, 2 sundulan, 2 luka, dan 1 pesan keras untuk Liga. Persib tidak main-main musim ini. Madura United datang dengan parkir bus, datang dengan rencana, datang dengan harapan mencuri poin, tapi yang mereka dapat, tekanan, teror udara, dan mental yang runtuh sebelum peluit akhir. Ini bukan cuma 3-0, ini intimidasi. Pertanyaannya sekarang, apakah ini hanya malam panas biasa? Atau sinyal bahwa Maung Bandung benar-benar siap mengunci gelar? Tahan dulu euforianya, karena yang akan kita bongkar setelah ini bisa mengubah cara Anda melihat persaingan musim ini. Sekarang kita bicara jernih, tanpa fanatisme buta. Persib menang. Ya? Dominan. Ya? Tapi Liga tidak dimenangkan di satu malam. Yang membuat kemenangan ini berbeda adalah dampaknya. Brace Ramon Tanke bukan hanya soal 2 gol. Itu menghancurkan struktur taktik Madura United yang sejak awal datang dengan blok rendah dan disiplin ketat. Begitu gol pertama tercipta, mereka dipaksa keluar. Begitu gol kedua lahir, mereka kehilangan kepercayaan diri. Dan disitulah Persib menang lebih dari sekadar skor. Apakah kita sedang menyaksikan awal parade juara? Atau ini baru ledakan sesaat sebelum ujian yang lebih berat datang? Jawabannya tidak sesederhana skor 3-0. Dan percayalah, yang akan kita bongkar setelah ini jauh lebih dalam dari sekadar 2 sundulan. Tonton sampai habis, karena ada fakta, ada data, dan ada satu analisis yang mungkin akan membuat Anda tercengang. Malam itu sebenarnya belum sepenuhnya menjadi milik Persib. Skor memang sudah 1-0 di menit ke-13. Tapi kalau kita jujur, dan saya selalu memilih jujur ketimbang basa-basi. Sebelum gol itu lahir, Madura United tidak datang untuk jadi korban. Mereka datang dengan skenario yang sangat jelas. Blok rendah, jarak antar lini rapat, paksa Persib frustasi, curi momentum dari kesalahan. Carlos Pereira tahu satu hal, kalau bermain terbuka di Gelora Bandung Lautan Api, itu sama saja dengan bunuh diri taktis. Maka dia parkir bus? Ya, tapi bukan parkir bus sembarangan. Ini parkir bus dengan GPS, kamera 360 derajat, dan rem tangan aktif. 4 bek sejajar, 2 gelandang jangkar hampir berdempetan dengan bek tengah. Jarak antar pemain rapat seperti antrean sembako. Persib dipaksa menyerang lewat sayap. Crossing demi crossing diluncurkan. Dan disinilah drama dimulai. Karena taktik parkir bus itu runtuh bukan karena kesalahan, bukan karena blunder, tapi karena satu sosok bernama Ramon Tanke. Gol pertama itu bukan sekadar sundulan, itu adalah pernyataan dominasi udara. Mari kita bicara data dan logika. Sebelum menit ke-13, Persib mencatatkan 72% penguasaan bola, tapi hanya 1 shot on target. Artinya, dominasi belum berarti ancaman. Madura nyaman. Mereka membiarkan bola berputar di luar kotak penalti. Lalu, Kakang Rudianto mengirim umpan silang. Dan Tanke tidak meloncat biasa. Dia mengukur timing. Dia membaca arah angin. Dia melihat posisi bek. Dia tidak naik ke udara. Dia menginvasi udara. 2 bek Madura mengapitnya. Tapi Tanke menang duel. Sundulan tajam. Sudut sempit. Diki Indrayana hanya bisa menoleh. 1-0. Dan disitulah pertandingan berubah orbit. Karena parkir bus itu seperti bendungan. Sekali jebol, tekanan mentalnya berlipat ganda. Gol itu bukan hanya meruntuhkan taktik. Gol itu memaksa Madura keluar dari cangkangnya. Dan begitu mereka mencoba naik 5-10 meter lebih tinggi, ruang mulai terbuka. Ini yang sering tidak disadari penonton awam. Gol pembuka di laga seperti ini bukan soal angka di papan skor. Ini soal psikologi kolektif. Setelah gol pertama, statistik Persib berubah drastis dalam 15 menit berikutnya. Shot meningkat jadi 6 percobaan 4. Di antaranya, tepat sasaran 9 sentuhan di kotak penalti Madura. 3 duel udara dimenangkan Tanke berturut-turut. Artinya apa? Madura mulai panik. Bek mereka tidak lagi berdiri nyaman. Mereka mundur terlalu dalam. Jarak antar lini mulai renggang. Dan setiap crossing berikutnya terasa seperti ancaman hukuman tambahan.
Dan kita masuk ke gol kedua, menit ke-32. Kalau gol pertama itu meruntuhkan taktik, gol kedua itu mematahkan mental. Karena ini bukan sekadar sundulan, ini adalah deklarasi superioritas fisik. Berguinho mengirim umpan silang, tinggi, agak menjauh dari titik penalti, sebagian striker akan menunggu bola turun. Tanke? Tidak. Dia menyerang bola, dia melayang. Dan yang paling menyakitkan bagi Madura adalah ini. Dua bek mereka sudah dalam posisi siap, tapi Tanque tetap menang. Sundulan kedua itu lebih keras, lebih kejam, dan lebih menyakitkan secara psikologis. Kenapa? Karena saat gol kedua tercipta, Madura sudah tahu mereka tidak kalah taktik. Mereka kalah duel. Dan kalah duel itu menghancurkan kepercayaan diri. Setelah skor 2-0, pola permainan berubah total. Madura tidak lagi rapi, passing mereka terburu-buru, akurasi turun, pressing tidak sinkron. Data babak pertama menunjukkan akurasi umpan Madura sebelum gol pertama 82%. Setelah gol kedua turun jadi 68%. Kesalahan sendiri meningkat 2 kali lipat. Ini bukan kebetulan. Ini efek domino dari brace seorang predator. Dan disinilah Ramon Tanque berbeda dari striker biasa. Banyak penyerang bisa mencetak 2 gol. Tapi tidak semua bisa mencetak 2 gol yang mengubah psikologi lawan secara sistemik. Setelah 2-0, Madura seperti petinju yang tahu rahangnya sudah retak. Mereka tetap berdiri, tapi setiap pukulan terasa lebih berat. Lalu datang gol ketiga dari William Barros. Tapi, mari kita jujur lagi, gol ketiga itu lahir karena Madura sudah kehilangan struktur. Dan siapa yang membuka retakan itu? Tanque. Karena setelah brace-nya, garis pertahanan Madura turun terlalu dalam. Gelandang mereka ikut membantu. Ruang di depan kotak penalti terbuka. Berguinho punya waktu melepas tembakan. Rebound terjadi, gol ketiga tercipta. Semua berawal dari 2 sundulan itu. Dan yang menarik, Tanque tidak banyak bicara, tidak banyak gaya, tidak banyak drama. Tapi setiap pergerakannya mengirim pesan yang jelas. Di kandang ini, saya yang mengatur udara. Persib bukan hanya menang 3-0 di babak pertama. Mereka menang secara aura. Dan stadion bergemuruh bukan karena skor saja, tapi karena publik Bandung tahu mereka sedang menyaksikan striker yang tidak hanya tajam, tapi juga menentukan momentum. Pertanyaannya sekarang, apakah ini hanya malam yang bagus bagi Ramon Tanque? Atau ini pertanda bahwa Persib punya mesin gol yang siap membawa mereka ke sesuatu yang lebih besar? Karena kalau performa seperti ini konsisten, Persib tidak hanya memimpin klasemen, mereka mengintimidasi liga. Dan percayalah, dampaknya belum selesai. Skor 3-0 saat turun minum itu berbahaya. Bukan buat yang tertinggal, justru buat yang unggul. Kenapa? Karena banyak tim besar terpeleset bukan saat tertinggal, tapi saat merasa sudah selesai. Dan disinilah kita ukur kualitas mental Persib. Apakah mereka akan santai atau tetap lapar? Jawabannya mulai terlihat sejak 5 menit pertama babak kedua. Madura United keluar dengan perubahan pendekatan. Mereka mencoba menaikkan garis tekanan. 2 striker mereka berdiri lebih tinggi. Lini tengah ikut naik hampir 10 meter. Ini bukan perubahan taktik, ini tindakan nekat. Karena saat Anda tertinggal 3-0 di kandang lawan, Anda punya 2 pilihan. Menyerah perlahan atau ambil risiko dan mungkin mati cepat. Carlos Pereira memilih opsi kedua. Tapi ada masalah besar. Masalahnya bernama kontrol tempo. Persib tidak ikut terpancing. Mereka tidak bermain cepat. Mereka tidak emosional. Mereka tidak tergesa. Dan ini tanda tim matang. Statistik 15 menit awal babak kedua menunjukkan sesuatu yang sangat menarik. Penguasaan bola Persib turun dari 72% menjadi 61%. Tapi expected threat, ancaman efektif, justru meningkat. Umpan progresif meningkat, 18% transisi bertahan ke menyerang, rata-rata hanya 6 detik artinya. Persib sengaja memberi Madura sedikit ilusi penguasaan. Seperti matador yang membiarkan banteng maju, lalu menusuk di momen yang tepat. Dan siapa pusat gravitasi permainan itu? Tanque. Ya, meski dia sudah mencetak 2 gol, dia tidak berhenti bekerja. Pergerakannya tanpa bola membuat 2 bek Madura tidak berani naik terlalu jauh.
Mereka seperti terikat rantai tak kasat mata. Setiap kali Madura mencoba membangun serangan, bek tengah mereka selalu melihat ke belakang. Takut ruang di belakang mereka dihukum lagi. Inilah dampak psikologis brace itu. Seorang striker yang sudah mencetak 2 gol menciptakan efek paranoia. Bek tidak lagi berpikir jernih, mereka berpikir defensif. Dan ketika bek berpikir defensif, saat timnya harus menyerang, struktur runtuh. Menit ke-58 adalah contoh paling jelas. Madura mencoba membangun serangan dari kiri. Passing pendek, kombinasi cepat. Stadion sempat senyap sesaat, tapi satu intercept dari Putros, bola langsung dialirkan ke Berguinho, dan Tanque sudah bergerak menarik 2 bek. Dia tidak menerima bola, tapi dia menciptakan ruang. Sadil hampir mencetak gol keempat dari ruang yang ditinggalkan. Itu yang orang sering tidak hitung dalam statistik. Gol bisa dihitung, assist bisa dihitung. Tapi ketakutan yang Anda tanam di kepala lawan itu tidak muncul di scoreboard. Dan malam itu Tanque menanam rasa takut. Kita bicara data lagi. Duel udara babak kedua, Tanque menang 7 dari 9 duel, total duel dimenangkan sepanjang laga, 11. Angka itu bukan cuma statistik, itu dominasi wilayah udara. Dan setiap duel yang dia menangkan mengirim pesan kecil ke bek Madura, kalian kalah lagi. Sepak bola itu permainan momentum, dan momentum itu seperti suhu ruangan, tidak terlihat, tapi terasa. Setelah menit ke-65, permainan Madura melambat bukan karena strategi, tapi karena energi mental mereka terkuras. Passing mulai ke belakang, build up jadi hati-hati, transisi tidak lagi agresif. Sementara Persib, mereka seperti tim yang tahu kapan harus menggigit dan kapan harus menyimpan tenaga. Disinilah kita harus jujur mengakui satu hal, Persib musim ini berbeda. Musim-musim sebelumnya, unggul besar kadang membuat mereka lengah. Tapi kali ini, struktur tetap disiplin, garis pertahanan tetap rapat, Teja hampir tidak diuji serius. Ingat pernyataan sebelum laga, Persib baru kebobolan 1 gol di kandang musim ini. Dan malam itu, rekor itu tidak sekadar statistik, itu identitas. Karena tim juara bukan cuma soal mencetak gol, tim juara adalah tim yang membuat lawan kehilangan harapan. Menit ke-75, kamera menyorot bangku cadangan Madura. Ekspresi mereka bukan marah, bukan frustrasi, tapi kosong. Dan itulah momen ketika pertandingan sebenarnya selesai. Bukan saat peluit akhir, tapi saat keyakinan lawan runtuh. Tanque mungkin tidak mencetak hat-trick, tapi dia melakukan sesuatu yang lebih berbahaya. Dia mengubah pertandingan menjadi milik Persib sepenuhnya. Dan yang paling menarik, dia tidak bermain egois. Beberapa kali dia bisa memaksakan tembakan, tapi dia memilih melepas bola. Dia tahu kapan harus jadi predator, kapan harus jadi pemantul serangan, itu kedewasaan striker. Dan ketika stadion mulai menyanyikan Chan panjang, Anda bisa merasakan satu hal, ini bukan sekadar kemenangan rutin, ini pernyataan bahwa di Gelora Bandung Lautan Api, Persib tidak hanya kuat, mereka dominan. Dan jika Tanque terus berada di level ini, Liga harus mulai khawatir. Tapi pertanyaannya sekarang lebih besar. Apakah Ramon Tanque hanya monster kandang atau ini evolusi striker yang siap membawa Persib mengunci gelar? Karena satu hal yang jarang dibicarakan, striker yang menentukan laga besar bukan cuma pencetak gol, dia simbol ambisi tim. Dan saya melihat sesuatu yang berbeda di matanya malam itu. Sepak bola itu kejam. Hari ini Anda dielu-elukan, besok Anda dilupakan. Tapi ada momen-momen tertentu yang bukan sekadar 3 poin. Momen yang terasa seperti titik balik. Dan saya berani bilang, malam ketika Ramon Tanque menggila di Gelora Bandung Lautan Api itu bukan kemenangan biasa. Itu momen penegasan. Mari kita lihat konteksnya dulu. Persib datang sebagai pemuncak klasemen dengan 50 poin. Unggul cukup nyaman, tapi liga belum selesai. Tekanan selalu ada, pesaing terus menunggu celah. Satu hasil imbang saja bisa mengubah narasi media. Dan di saat seperti itulah, tim butuh simbol. Bukan cuma strategi, bukan cuma taktik, tapi figur. Musim panjang tidak dimenangkan oleh sistem saja. Ia dimenangkan oleh pemain yang muncul di malam-malam krusial. Dan Tanque muncul dengan cara yang sangat meyakinkan. Mari kita analisis lebih dalam.
Sebelum laga ini, ada satu pertanyaan yang sering beredar di kalangan pengamat. Apakah Persib terlalu bergantung pada kolektivitas tanpa killer insting? Karena jujur saja, tim yang ingin juara butuh algojo, butuh eksekutor, butuh striker yang ketika peluang setengah tercipta, langsung berubah jadi gol. Dan malam itu, Tanke menjawab dengan 2 sundulan yang bukan hanya teknis bagus, tapi penuh determinasi. Kita bedah secara teknis lagi. Gol pertama, timing lompatan sempurna, kontak dahi bagian keras, arah sundulan ke tanah, teknik klasik agar sulit ditepis. Gol kedua, leap lebih tinggi, posisi badan sedikit condong ke belakang untuk menciptakan sudut tajam. Dan yang paling penting, keberanian menyerang bola di antara 2 bek. Ini bukan keberuntungan, ini repetisi latihan, ini insting yang diasah. Dan yang membuatnya lebih berbahaya, dia konsisten sepanjang laga. Total sentuhan Tanque memang tidak paling banyak, tapi sentuhannya berkualitas. Setiap bola yang masuk ke sepertiga akhir hampir selalu melibatkan dia, dan ketika dia tidak mencetak gol, dia membuka ruang. Striker seperti ini membuat lini kedua hidup. Perhatikan satu detail penting, setelah brace-nya, intensitas pressing Persib meningkat 12%. Kenapa? Karena ketika Anda unggul dan punya striker yang percaya diri, seluruh tim ikut terangkat mentalnya. Kepercayaan diri itu menular. Dan inilah yang membuat Madura benar-benar patah. Mereka bukan hanya tertinggal skor, mereka melihat seorang striker yang tidak bisa mereka hentikan. Dan itu menciptakan rasa tidak berdaya. Sekarang pertanyaannya lebih besar. Apa dampaknya untuk perburuan gelar? Kalau kita pakai analogi sederhana, liga itu maraton 34 pekan. Anda tidak butuh lari kencang setiap saat, tapi Anda butuh momen akselerasi yang membuat pesaing goyah. Brace Tanque adalah akselerasi psikologis. Pesan untuk pesaing di papan atas sangat jelas. Kalau kalian ingin mengejar, kalian harus siap datang ke Bandung dan menghadapi striker yang sedang lapar. Dan jangan remehkan faktor kandang. Persib musim ini di GBLA hampir seperti benteng, kokoh, solid, dan sekarang mematikan di udara. Tim-tim yang datang berikutnya pasti akan mengubah pendekatan. Mereka mungkin akan menambah bek tinggi, menutup ruang crossing, mengantisipasi duel udara. Tapi disitulah kecerdikan Hodak dan staf pelatih diuji. Karena jika lawan terlalu fokus menghentikan Tanque di udara, ruang bawah akan terbuka. Dan Persib punya pemain kreatif untuk itu. Artinya, Tanque bukan hanya pencetak gol, dia alat distraksi taktis. Dan ini yang sering tidak dibahas. Striker top bukan hanya tentang berapa gol yang dia cetak, tapi bagaimana kehadirannya mengubah cara lawan bermain. Setelah laga ini, saya jamin setiap analis lawan akan menonton ulang 2 sundulan itu. Mereka akan bertanya, bagaimana cara menghentikan dia? Dan ketika tim-tim lain sibuk memikirkan satu nama, Persib bisa memukul dari sisi lain. Itulah keuntungan memiliki predator. Sekarang saya ingin bicara sedikit sarkas. Ada yang bilang, itu cuma Madura United yang sedang terpuruk. Oke, kalau begitu saya balik bertanya, bukankah tim besar memang harus menghajar tim yang sedang goyah? Bukankah calon juara harus tampil kejam ketika mencium darah? Dan Persib melakukan itu. Tanpa belas kasihan, tanpa drama, tanpa perlu kontroversi, menang 3-0, clean sheet. Brace striker utama. Apalagi yang kurang? Malam itu bukan hanya tentang 3 poin, itu tentang perasaan bahwa Persib tidak sekadar memimpin klasemen. Mereka terlihat seperti tim yang tahu caranya mengakhiri musim. Dan Ramon Tanque, dia mengirim pesan yang sangat sederhana. Di kandang Maung Bandung, tidak ada ruang bagi keraguan. Sekarang tinggal satu pertanyaan yang menggantung, apakah ini awal dari rentetan gol yang membawa Persib mengunci gelar lebih cepat? Atau justru ujian berikutnya akan lebih kejam dan menguji konsistensi sang predator?